به حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Jangan dipencet dulu tadinya. Iya udah dipencet, udah rekaman digoyang-goyang, nggak profesional. Makanya sering ikut abahnya. Ya, abahnya biar ngajar-ngajar aja apaan dunia tuh dipelajarin. Ya, sebab walaupun kita hidup dunia dipelajarin supaya nggak jadi salah ataupun nggak benar kita, apalagi akhirat. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 27 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah. Sama-sama kita bisa bertemu lagi di Majelis Raudatul Haddad di Tajur Halang Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, kemarin ana mau janji kasih bacaan daripada sholat duha dan yang bisa digabung dengan sholat istikharah. Jadi sholat duha dan istikharah dan juga doanya secara lengkap. Tadi ada suruh aduh fotokopi yang lama, ini masih tulisan tangan waktu itu, masih 2000 berapa ya. Waktu itu ini 2003 ya, 2003 udah berapa tahun? 20 tahun ya waktu itu. Ane waktu belum banyak-banyak ini sering nulis, cuma masih tulisan tangan. Ane cari perasaan Ane udah pernah revisi di tahun 2015. Udah punya waktu itu laptop, sampai 2 kali laptop, sekarang hancur lagi. Ya. Biasa anak suka mainin buat game waktu itu. Yang terakhir nggak kasih buat game ya, coba yang murah ya, jebol juga. Nah ini 2015 tuh, Anda udah pakai komputer, Anda nulis sendiri ya, Anda nulis sendiri. Kemudian waktu itu Anda punya apanya buat nyetaknya, printernya ya, tahu printernya Adang bawa itu speaker bekas beli hampir 5 juta nggak kepake padahal. Ya kita cari duit, kita kumpulin duit, yang ngabisin anak-anak juga. Ya, nah itu Anda pakai printer waktu itu, ya Anda printer letakkan pada semuanya.
Alhamdulillah juga ya, insya Allah dalam waktu dekat juga jadi yayasan insya Allah ya. Itu yang sering. Dan nanti juga terima kasih buat teman-teman kita semuanya yang telah bantu. Ini majelis juga nih, bantuan juga nih dari jamaah. Kalau rumah Anda sendiri, Anda nggak pernah minta bantuan kalau milik pribadi ya, tapi kalau mobil apa itu milik pribadi, Anda nggak pernah minta bantuan sama orang. Tapi kalau buat kepentingan umum, apalagi yang menjadikan pahala kelak kita akhirat, Anda berani ya, misalnya maulid, acara, termasuk ini nih alhamdulillah ya, majelis. Makanya majelis ini ibaratnya Anda wakafkan, bukan punya pribadi. Anda kan pun pindah, ini buat umat ya, buat ibadah. Makanya di tempat ini nggak ada tuh ya hal-hal yang apa namanya, yang nggak berguna, tapi dibuatkan untuk jadi majelis taklim, buat anak-anak belajar, buat sholat berjamaah dan sebagainya. Yang mana kebaikan-kebaikan ini insya Allah yang telah membantu baik material maupun moral ya. Yang kemarin juga anak-anak macor yang baru-baru memang belum tahu, kalau tahu sih udah pas ngikut ya. Yang baru-baru kan belum masuk pada saat itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ladang amal kita nanti kelak di akhirat ya. Yang baru-baru masih bisa membantu dengan apa aja ya, dengan pikiran dan kedatangan kalian. Insya Allah ntar Anda bagikan ya. Ada juga nanti anak-anak bicarakan, ini juga ada sholawat untuk bisa pergi haji dan umroh. Dan juga ini jadi bukan ngajar aja, tapi kasih baca-bacaan, bukan wirid-wiritan ya. Dan ini amalan buat rezeki ya, warat wirid yang inti nggak sanggup, yang banyak akhirnya pada celeng. Bukan, ini semuanya runut kita dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau di luar kan ini pakai mahar-maharan pada iya ya, ini nggak pakai mahar-maharan, yang penting rajin ngaji, Anda gembira, Anda bagikan apa yang Anda dapat ya. Baik, kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita bahas ya bacaan sholat sunat duha. Lanjutannya yaitu sunnah sholat yang ketiga. Yang pertama tentang sholat witir. Masuk witir itu juga dengan tahajud. Udah nggak dibahas lagi, udah paham ya. Alhamdulillah masuk di YouTube atau di TikTok. Cuma kalau TikTok live-nya kan berakhir sudah, tapi kalau YouTube tersimpan terus. Jadi bisa kalian nonton, bisa kalian lihat mengenai masalah sholat witir. Karena witir bisa juga sama dengan tahajud. Baik, kemudian sholat duha sudah dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya yang insya Allah ntar Anda bagikan di akhir daripada bacaan-bacaan sholat duha ya, sekaligus dengan sholat istikharah. Nah sekarang as-salisah ar-rawatib, sholat sunnah rawatib. Waktu sammar raghaib wahya gabliyatul maktubati wa ba'diyatiha ya, wa ba'diyatuha. Sunnah rawatib adalah gobliyah dan ba'diyah di dalam sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu ada 5, ada subuh sampai isya. Yang mengiringi daripada sholat tersebut, sholat fardu tersebut namanya sholat rawatib. Ingat tuh, namanya sholat rawatib. Rawatib ada ba'diyah, ada gobliyah. Itulah yang dikatakan sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat fardu, baik gobliyah maupun ba'diyah. Enak inti aja dah tulisnya gimana. Yang penting paham, fikih itu paham ya. Gunanya catat supaya kalau lupa-lupa bisa dikebet. Sedikit aja dilihat, ingat itu gunanya catatan gitu ya. Jadi kalau gunanya catatan gitu, nggak punya catatan direkam, nggak direkam direkamin tuh ya. Alhamdulillah ya, bikin sendiri udah gimana nggak baik nih. Cuma nanti Anda di hari kiamat jangan didesak aja gara-gara ustaz nanti nggak paham, nggak bisa lu, ntar gue yang desak lagi. Gue udah kasih tahu semuanya ya, emang orangnya bebel nggak mau pernah datang lagi ya. Baik, rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Fardu kita sudah tahu ada 5, dari subuh, dohor, asar, maghrib dan isya ya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Qobliyah itu adalah sebelum, ba'diyah sesudah. Adapun sholat sunnah subuh nggak dikatakan qobliyah karena nggak ada ba'diyah
Jadi dikatakan sunnah subuh. Jadi nggak usah bilang qobliyati subuh. Ya, kalau qobliyatul zuhur ada ba'diyah zuhur, qobliyatul maghrib ba'diyah, qobliyatul isya ba'diyatul isya. Adapun subuh tidak dikatakan qobliyah, cukup sunnah. Adapun asar begitu juga, tidak ada setelah asar, adanya sunnah asar. Kapan? Sebelum asar. Ya qobliyah, tapi nggak dikatakan qobliyah karena nggak ada ba'diyah. Baik. Sekarang dalam rawatib itu ada dua golongan, dua bagian. Ada yang muakkad atau muakkadah, ada ghairu muakkadah. Apa muakkadah? Kalau ditanya muakkadah, kalau secara bahasa Arab yang dikuatkan. Yang dikuatkan. Kalau ghairu muakkadah berarti enggak dikuatkan gitu. Yang muakkadah kenapa dikatakan dikuatkan? Wahyallati wadaba alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam walam yatrukha la hadaron wala safaron. Muakkadah kenapa dia kata diperkuat atau dikuatkan sunnah rawatib yang muakkadah ini? Karena Nabi selalu melakukannya, sama sekali selama hidup Nabi nggak pernah ninggalin, baik secara hadir, maksudnya nggak kemana-mana, ataupun lagi sunnah safar, lagi safar. Jadi Nabi lagi safar, kan kita tahu safar aja sholat bisa dijamak. Ya, jadi ada waktu safar kita nggak ngerjain sunnah. Tapi kalau muakkadah ini sunnah-sunnah yang mengiringi sholat fardu, Nabi nggak pernah tinggal. Mau safar kayak lagi mau ada peperangan keluar dari daerahnya, ataupun lagi di mukim, maksudnya di kandangnya atau di tempat tinggalnya, Nabi nggak pernah tinggal sama sekali. Oleh karena itu dikatakan muakkadah. Ya, apa aja? Nah, catat tuh. Yang muakkadah, ya, Abi bisa nyatet gak, Wi? Bisa. Jangan bikin malu nulisnya. Kalau orang nulis kan orang sekolahan ya. Nulis duduk sama nulis diri beda loh. Kalau guru biasa tulisan udah cakep. Ya, tulis sunnah rawatib. Ini S apa ular? Kelabang di sini. Ya. Sunnah rawatib. Lagi udah tuh lama lagi keburu beduk maghrib. Sunnah rawatib ada muakkadah, ya, sunnah rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah atau ghairu muakkadah. Muakkadah. Nah, ini muakkadah, rawatib, ghairu muakkadah. Yang muakkadah adalah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik lagi safar maupun tidak safar, sama sekali lam yadrukha, tidak pernah sama sekali Nabi tinggalkan. Apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, 2 rakaat sebelum subuh. Duh, cepet gak nulisin Jul? Sama. Macul mulu. 2 rakaat sebelum subuh. Udah, nggak pakai digituin, ya, hitung-hitung ngapalin. Ya, kalau mau pintar ya ngaji memang. 2 rakaat sebelum subuh. Wahia afdaluha. Nah, itu yang paling afdol. Dari rawatib yang paling afdol adalah sunnah subuh. Andai katanya kalian belum bisa ngerjain yang sunnah rawatib, artinya setiap sholat subuh, sholat yang wajib, udah wajib doang nih ceritanya karena sibuknya gitu, ya, nggak sempat sunnah. Tapi kalau sunnah subuh jangan ditinggal, karena itu paling jadi maksudnya Anda selalu menggampangin gitu. Pertama, jangan tinggal sholat, yaitu sholat yang fardu. Itu tekanin dulu sama anak-anak kita, jangan dikasih dulu yang lain-lain, ntar jadi berat. Sama mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru benar, ya,
Ini kan orang sekarang hijrah gitu, oh diberatin orang apa aneh, udah antum pakai bilang bid'ah, pakai ini lagi. Entar agak rumit amat. Ya. Nah, perintahkan dulu yang wajib. Wajib udah selesai. Nah, perintahkan kepada yang muakkadah. Ya, gitu. Anda mau jalanin dong sunah-sunah, kasih sunah banyak banget, dibingung. Nah, kasih aja kalau ada orang tanya, Anda mau gemar nih, mau ngejain sholat yang sunnah. Nah, suruh yang muakkadah dulu, yang gair muakkadah belakangan, karena ini nggak pernah ditinggal sama. Nah, dari sekian banyak ini ntar yang diterangin, aduh banyak amat nih. Ya udah, subuh deh nanti kerjain dulu tuh sunnahnya, paham ya? Nah, karena sunnah subuh ini paling afdol, banyak hadis-hadisnya. Ya, sholat sunnah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan si isinya. Jadi orang yang sholat sunnah subuh, sunnah fajar, ya itu lebih kaya daripada orang kaya sedunia. Itu gua bangga lihat orang kaya, hebat. Sakaya-kayanya manusia nih, sipulan belum bisa dia nguasain dunia. Artinya hartanya ada sedunia. Tapi kalian sholat sunnah subuh itu jauh lebih baik. Allah yang kasih tahu begitu melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi, tentu Nabi dari Allah. Artinya di mata Allah, di pandangan Allah, kalian sholat sunnah subuh jauh lebih baik daripada orang yang punya dunia seisinya. Ya, Allah lebih pandang itu, bukan harta. Ya, makanya ketika kalian tahu Allah memandang itu, kalian nggak bakal sibuk dengan segala macam urusan dunia. Walaupun memang kita butuh sama dunia, tapi kita nggak sampai kegilaan sehingga ninggalin sholat wajib. Ya, sholat sunnah subuh tinggal, apalagi yang wajib. Jangan. Nah, sholat muakkadah ada 10, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, itu yang paling afdol. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur rakaatani ba'da zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi berapa itu? Ada 6. Ya. Kemudian maghrib dan isya 2 rakaat setelahnya. Ya. Maghrib sesudah maghrib, apa yang namanya? Ba'diyah maghrib. Ya, benar ya, ba'diyah sesudah maghrib, wal isya ba'diyatul isya, setelah isya. Nah, jadi kalau kalian memilih qobliyah atau ba'diyah maghrib, ba'diyah dulukan. Ya, kalau dua-duanya bisa dikerjakan, alhamdulillah. Tapi kalau belum sempat, ya mungkin kalian milihlah yang muakkad. Apa yang muakkad? Ba'diyatul maghrib dan ba'diyatul, yaitu sholat sunnah sesudah maghrib dan sholat sunnah setelah isya. Paham di sini? Ulang lagi. Sholat muakkadah rawatib yang dikerjakan oleh Nabi nggak pernah ditinggal daripada sholat yang mengiringi fardu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Paham di sini? Ada berapa jumlahnya? 10. Semuanya ada 22. Nah, yang gair muakkadah ada 12. Ya. Wahiyal lati lam yuwadzib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya 12 rakaatan. Yang gair muakkadah ini adalah yang tidak selalu, ya Nabi nggak konsisten, artinya nggak selalu Nabi ya mengerjakan. Jangan diartikan malas ya. Sebab apa yang dilakukan Nabi itu dicontoh oleh sahabat sehingga jadi hukum. Nanti akhirnya jadi sunnahnya muakkadah atau jadi wajib, wah repot inti. Nabi ya begitu meringankan buat kita. Ya, tapi kalau kalian bisa mengerjakan semua, hebat, alhamdulillah. Ya, artinya sekali aja Nabi nggak tinggalkan itu jadi sunnah. Paham itu ya? Sesuatu yang dikerjakan sama Nabi walaupun sekali itu menjadi sunnah. Nah, ada yang Nabi terus melakukan, ada yang nggak terus melakukan. Nah, jadi mungkin kalian juga nggak bisa, bukan berarti nggak terus melakukan. Nabi entar enggak melakukan, tapi ada pernah Nabi nggak lakukan. Tapi kalau yang muakkadah nggak pernah sama sekali. Yang bukan muakkadah bisa jadi ketika keadaan lagi perang atau Nabi lagi safar, ya. Jadi artinya kalian bisa ngerjakan muakkadah, gair muakkadah silakan. Tapi kalau belum sempat karena waktu dan sebagainya, pilihlah yang muakkadah. Alhamdulillah. Begitulah biar cerdas. Bisa ngerjakan wah yang lebih cakep inti, gitu ya.
Gitu. Tapi nggak mungkin kalian bisa mengerjakan setiap waktu sampai bersepuluh tahun berturut-turut, nggak mungkin dah ya. Pasti ada waktunya ditinggal. Nah kalau ketinggalan yang nggak dikerjakan ya, yang boleh muqaddah apa nih? Ya, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Nah jumlahnya ada berapa? Ada 4 tuh. Makanya ada hadis-hadisnya, siapa yang sholat duhur sebelum 4 rakaat, sudah duhur 4 rakaat, jangan bingung. Ya, itu karena ngerjain yang muakkadah dan ghaira muakkadah. Ntar yang 2 rakaat ada juga hadisnya. Tapi ini karena kita fikih nggak diambil kitab-kitab hadis. Kalau Anda kasih lagi hadis, ntar waktunya habis. Ya, kecuali kita membahas masalah hadis, lain lagi ceritanya. Tapi kalian yakinin semuanya ini sumbernya fikih adalah Quran dan hadis. Ya. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 4 rakaat, arba'u rakaatin qabla asri, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Nah, kalau yang lagi mau sholat asar udah ke masjid, kalian udah tahiyat masjid, nungguin sholat wajib asar belum dikerjain, azan udah. Ya, daripada bengong-bengong, sholat 4 rakaat, jangan 2, 4. Karena itu sunnahnya. Ya, 4 rakaat. Oke. Cara pengerjaannya tentu kalau mau sama seperti dhuhur tadi. Jadi kan 2, 4. Nggak usah pakai ada namanya tahiyatul awal. Ya, langsung. Ya, jadi nggak pakai tahiyat awal. Tapi kalau mau 2-2 boleh. Ya, tapi kalau yang malam 2-2, yang 4, ya, yang siang boleh. Baik, kemudian rakaatani qablal maghrib wal isya, dan 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Paham ya? Nah, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Fadilahnya banyak. Ya, keutamaannya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, apa faedahnya? Faedahnya daripada sholat rawatib ini, faedahnya, keutamaannya, keuntungannya kita sholat sunnah rawatib ini, buat apa? Annaha jawabiru lil faraid, bahwasannya untuk menambal daripada sholat fardu, bukan gantiin, paham ya? Posisinya bukan menggantikan, tapi apa? Menambal. Paham ya kata menambal ya? Ini kan pada tukang semua nih. Paham artinya tukang, suka ngerjain rumah juga. Kalau rumah kita kira ada bocel-bocelnya tuh, bocel. Ada retaknya, ada rusak-rusaknya, kalian tambal. Kayu juga begitu. Namanya nambal, bukan gantiin. Jadi yang namanya sholat fardu nggak bisa digantikan kecuali dengan yang fardu. Jadi orang pernah ninggalin sholat 10 tahun, wajib qada 10 tahun. Mau cepat, ya kerjain. Habis subuh lagi 2 kali, tinggal 5 tahun. Ya, nggak pakai 10 tahun. Yang penting dia ngerjain 3 kali, berarti tinggal dibagi aja lagi terus. Ya, jadi habis sholat subuh lagi, adaan kodoan itu barang sunnah ucapannya. Ya, walaupun kita ngerjakannya adalah kodok karena di luar waktu. Nah, kalau udah namanya kodok kapan aja, misalnya ya, misal kalian nih lagi sholat ya, isya, udah kelar nih sholat isya, waktu kan masih panjang tuh, jam 8. Karena kalian pernah meninggalkan sholat yang dulu, udah aja ya, sholat subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Paham ya? Subuh salam udah selesai, sholat lagi zuhur, sholat lagi salam, sholat lagi asar, salam, sholat lagi maghrib, sholat lagi isya. Boleh juga ketika habis sholat subuh selesai, sholat subuh. Habis sholat zuhur. Kalau ada kita pernah meninggalkan, mungkin karena kebodohan kita dulu waktu umur 15 tahun udah balik, sampai umur 20 baru benar nih, baru tobat ngerjain, berarti berapa tahun tuh? 5 tahun, selama 5 tahun kita kerjakan. Tapi kalau kita mengerjainnya lebih mau banyak, habis sholat subuh 2 kali, tinggal hitung aja kan udah pinter, berarti nggak 5 tahun lagi ya, tinggal 2,5 tahun.
Nah, ketika kita baru menggantikan sehari meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang meninggalkan. Kenapa? Karena udah ada niat. Ingat, niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kalau cuma niat doang nggak dikerjain, nah, paham ya? Jadi niatnya ketika ngerjain baru sekali aja, tapi meninggal, Allah ampunkan karena kita udah ada ngerjakan. Atau kita mau ngerjakan meninggal, udah insya Allah dapat ampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan bawa Allah Maha Pengampun tapi kagak dikerjain. Ya, dan nggak bisa. Udah yang dulu-dulu sudah nggak bisa. Kalau namanya puasa, yang namanya sholat itu nggak bisa. Yang namanya cuma dibayar atau udah kalis tau gak kalis? Yang dulu-dulu udah diampunin, nggak bisa. Ya, harus tetap dikerjakan. Itulah taubatnya kita kepada Allah. Ya, itu sholat pentingnya. Jadi, Habib, tapi saya ngerjakan sunnah. Tinggalin dulu yang sunnah-sunnah. Kalian zohor 4 rakaat, sunnahnya kan ada nih. Ba'diyah, qobliyah 4 rakaat dua-dua. Daripada ngerjakan itu, mendingan kerjakan yang wajib yang kita tinggalkan. Paham nggak? Ini dikerjakan bagi yang nggak pernah ninggalin sholat. Kalau kita pernah ninggalin sholat, artinya kita punya kodok, lebih baik kerjain yang kodok. Paham tuh ya? Baik. Ini kita kembali lagi faedahnya sholat sunnah rawatib ini. Ya, bukan sholat sunnah yang lain ya, sholat sunnah rawatib ini yang iringan dengan fardu untuk menambal daripada sholat yang fardu. Fatajburul khalal wa naqsal ladzi yaqa'u fil faraid, untuk menambal kecacatan ya, kekurangan di dalam melakukan sholat fardu yang terjadi. Anda tanya, inti ini kira-kira udah sempurna gak sholat? Ya, inti sempurna kali. Kalau ada banyak cacatnya. Cacatnya nih diantaranya nih sah-sah, bukan batal ya. Kalau kalian mengerjakannya batal, mesti wajib diulang. Kalian batal nih, tadi ini isya nih, nggak bener, rukunnya ditinggal, wajib nggak ulang? Wajib. Ini bener, cuma ada cacat-cacatnya. Paham ya? Seperti apa kecacatan? Nggak khusyuk, pikiran kemana-mana. Itu kan cacat. Orang namanya sholat khusyuk bener-bener. Ini kagak, khusyuknya 5% gitu. Makanya jangan tinggal yang sunnah, biar ngerapiin, nambelin. Walaupun sunnah kita juga nggak khusyuk ya. Sami mawon ya, tapi ingat, karena kita mengikuti daripada ittiba lin Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi. Nah, dari situlah ya Allah rapikan tuh sholat kita yang wajib, ditambal, dirapikan sama Allah Ta'ala, ditambal. Kita yang nambelnya tuh yang rapikan Allah cinta. Satu. Kedua, apa lagi keuntungannya sholat sunnah rawatib ini? Yanalu bihal musalli mahabbatullah. Dia mendapatkan daripada kecintaan Allah ya, sesuai dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba aku, dalam hadis qudsi ini ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, senantiasa hambaku ya, tahu ya, Allah mengatakan hambaku senantiasa yatagarrabu, dia mendekati ilayya kepada aku. Senantiasa hambaku selalu akan terus mendekati aku dengan apa? Bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibba, sehingga aku cinta padanya. Jadi yang mendekatkan kita kepada Allah, dicintai Allah dan Rasulnya dengan yang sunnah. Makanya kenapa ulama-ulama Masya Allah begitu gemarnya dengan yang sunnah. Baik dari sholat, dari puasa, dari haji umroh namanya ya. Kemudian apa lagi? Makan dengan cara yang sunnah, masuk kamar mandi, semua pokoknya yang sunnah. Tapi sunnah yang terbesar adalah sholat, karena ibadah yang paling afdal sholat, tentu mengiringinya kepada yang Makanya kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, imam ini 100, 200 di dalam ibadah sholat sunnah, karena itu yang paling mendekati dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau baris berbaris, itu yang paling depan kan, yang paling dilihat gitu. Insyaallah orang yang banyakin sunnah pun, kata Nabi Muhammad SAW, dia paling dekat dengan aku. Nah begitu kerjain ya. Selain mulut kita zikir dengan sholawat, gerakan badan kita menjalankan apa yang menjadi
sunnah, ya, bukan sholat aja, banyak sunnah-sunnah. Makan, ingat ini sunnah Nabi, begitu aja. Apapun, duduk di majlis, ikutin cara sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Tentunya belajar. Dari mana? Ya, Anda nyebarin semua. Ya, Anda buka kitab akhlak yang di situ kalian bisa belajar. Yang nggak sempat datang, ada YouTube-nya. Ya, sekarang Anda bikin live juga di mana? Di TikTok. Enggak dicari duit buat makan, nggak bakal. Ini nggak makan kok. Ya gitu-gituan, karena tahu sendiri kan ada iklan-iklan gitu. Ya, dan pemerintah aja nggak makan. Ini makan dari keringat Anda. Kalau ada hasil-hasil begitu pun, ya seperti Anda misalnya bikin yayasan, ada sumbangan dan sebagainya, nggak pernah. Anda paling beliin misalnya karpet. Pokoknya sesuatu yang nggak masuk ke mulut Anda, baik mulut Anda dan mulut keluarga Anda. Ya, paham ya? Dulu karena Anda pernah bantuan 2 kali nih anak Anda itu masuk rumah sakit Pasar Rebo. Ya, sebagian anak-anak murid Anda sudah tahu. Ya, mungkin Allah jaga hal-hal demikian. Ya. Paham tuh ya? Jadi jangan dianggap Anda begini-begini, wah buat nyari makan. Enggak, kalau nyari makan kan buat makan. Enggak, karena Anda nggak nyari buat makan. Ya, misalnya dapat dari YouTube, dari ini, wah bisa sampai miliaran. Gue beli tanah yang banyak. Dia bikin majlis yang gede, benar gak? Ya, atau nih bangunin tingkat lagi yang gede. Ya, kalau buat makan enggak, masih alhamdulillah masih ada, bisa jualan kamir, jualan dodol. Yang penting keringat seperti kalian berkeringat nyari yang halal. Adapun dapat sumbangan-sumbangan ya kan ini kan begini-begini kan saya sendiri ya. Kita lagi nonton iklan bedak. Auratnya kemana-mana lah, coba. Ya, dapat sisi dari situ. Ya, ini untuk menjaga ke apa namanya? Kewaraan yang dijalankan oleh ulama. Paham ya? Gitu. Baik. Udah sampai situ, kemudian waktuha, ya, waktu-waktunya, ya, dibahas waktu-waktunya. Karena nanti yang namanya sholat sunnah seperti qobliyah, ya, kalau kalian udah tahu ilmunya, itu bisa dikodok, ya, bisa ditakhir. Kalian biasa sholat sunnah subuh, atau kalian biasa sholat sunnah rawatib nih qobliyah, masuk ke masjid. Ini bukan waktunya lupa atau ini. Ada waktunya inti hadir, cuma kalau inti kerjakan, sholat jamaah akan didirikan. Tuh, paham ya? Buru-buru datang, ya, udah mau takbir tuh. Jangan sholat sunnah, ikut berjamaah. Entah udah selesai, baru kerjakan qobliyah. Kalau ba'diyah nggak bisa, karena ba'diyah kan setelah, paham ya? Ba'diyah kan setelah sholat fardu, ya nggak bisa didahulukan. Tapi kalau qobliyah, ya, karena mendahulukan yang wajib, qobliyah bisa dikerjakan setelah kerjakan itu. Di sini ada di kitab ini, ntar di kitab Fathul Mu'in ada penerangannya. Ya, mudah tuh, simple. Ya. Tapi ingat, kalau ke subuh, ya kita lupa, habis itu Anda ngerjakannya udah masuk terbit, nggak jadi masalah. Yang penting udah jadi wirid. Udah jadi wirid. Kalau nanti nggak pernah ngerjain sunnah, ya beda, nggak pernah ngerjain sunnah subuh. Ya, tentu habis sholat subuh ngerjain sunnah, itu nggak masuk. Tapi yang udah jadi wirid, saking apanya tuh, saking pentingnya supaya sesuatu yang tinggal nggak ditinggal. Begitulah ya ulama-ulama tuh. Ya, inti baca-bacaan yang nggak biasa baca ini maghrib atau karena ada sesuatu hal, ya udah kerjakan dulu yang wajib. Temukan orang ini, ntar bisa bacanya waktu isya atau nanti besok nggak jadi masalah. Ya, itu. Baik. Qobliyah kawaktil faridah, seperti waktu yang fardu. Faidhul waktuha biduhuli waktil fardiyah yakhruju bi khurujihi. Ya, jadi waktunya qobliyah yaitu masuknya waktu dengan masuknya waktu fardu. Setelah adzan masuk tuh qobliyah sampai keluarnya waktu sholat. Ya, jadi ketika sholat selesai itu. Ya. Kita udah tahu itu, nggak pakai dicatat lagi qobliyah. Jadi kalau qobliyahnya masih entaran, karena banyak ulama-ulama masuk waktu zuhur, dia mengerjakan qobliyah, entah sholatnya baru jam 1. Ada. Kenapa? Sibuk baca Quran dulu, apa dan sebagainya. Jadi bukan lantas qobliyah langsung. Enggak. Malah kalau inti baca hadis-hadis Nabi, itu Nabi sholat subuhnya aja udah mendekati. Ya, udah agak remeng-remeng tembus. Ya, kira-kira sekitar 20 sampai setengah jam kemudian. Kenapa? Karena amalan subuh banyak yang dibaca, dan itu dibaca oleh Nabi Muhammad. Bahkan sunnahnya itu sampai berbaring.
Cuma kalau inti modelnya pas berbaring tidur lagi. Ya, tapi kalau di masjid nggak mungkin ya dibangunin orang. Ada bacaannya, dibaca sama Nabi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, min selamat dari neraka. Ya, ada bacaannya. Maka itu ane belum kasih ntar, nanti kan orang kerja. Ya, akhirnya ntar berantem sama bini nggak jalan-jalan. Ya, bagian inti ane kasih yang amalan duit datangnya, napas duit datang gitu. Kalau itu amalan sufi deh. Ya, panjang ya, ada di kitabnya Habib Umar bin Hafiz kalau inti punya apa namanya? Khulasah. Nah, itu ada di situ itu. Di kitab Habib Abdullah begitu, itu amalan-amalan Nabi. Jadi nggak ada amalan Ba'alawi ini melainkan nggak keluar dari sunnah ya, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayaknya kenalin orangnya dulu. Ketika kenalin orangnya, baru kalian nggak mengatakan khurafat. Karena nggak kenal, disamain sama dirinya yang anak SD nggak nyambung kepada anak kuliah. Kenalin dulu anak kuliah gimana. Ketika bicara kuliah nyambung nggak? Nyambung. Kuliah kagak, SD juga kagak tamat. Ya, dengar sepotong lagi cerita anak kuliah lagi ngobrol. Ngomong nih temenin anak SD. Ngomong apa itu? Khurafat itu. Anak kuliah lagi ngobrol tentang TLC HP gitu. Ya, pahamin ya. Ane masih SD aja nyampe gitu. Kenapa ya? Karena biar kata SD ane nyampurnya sama anak kuliah. Ya, begitu paham ya. Kita anak SD tapi nyampurnya sama anak kuliah atau mengetahui akademis anak kuliah. Jadi ketika anak kuliah ngomong, ane paham walaupun gua belum belajar. Ya, nggak bakal nyalahin begitu. Makanya juga jangan juga guru-guru agama ceritain keramat-keramat aja, tapi ceritain bagaimana memujahadahnya mereka di dalam ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini bacaan-bacaan ini kalau inti mau baca ya. Udah sampai situ doang tuh ya. Ini setelahnya ini tentang baqiyatun nawafil ya, seperti sholat tasbih, sholat tahiyat masjid. Biar tahu ilmunya nggak apa-apa. Sholat tasbih sekali seumur hidup inti kerjain. Paling enak tuh di bulan puasa ya, menjelang mau buka apa mau sahur dah inti kerjain. Daripada nggak bisa tidur cuma ngerokok ngopi, sholat tasbih ya, walaupun seumur hidup sekali. Kalau ulama-ulama tiap minggu itu sholat tasbih ya. Pengerjaannya bagaimana nanti kita akan bahas. Baik. Udah segitu doang Mbak Dia ya. Baik nih ya. Dalam tanbih penting, ini penting kata kitab Fathul Mu'in. Ya juzu ta'khiruhar rawatib al-gabliyah anil fardi. Ya, wa takunu adaan, tetap dia jatuhnya adaan. Boleh mengakhirkan rawatib gabliyah dari fardu dan masih tetap halnya tidak qodok karena tidak keluar dari waktu seperti zuhur. Mestinya kan diingetin gabliyah. Tapi karena masuk waktu udah sholat fardu, dia ikut berjamaah. Saat berjamaah dia ngerjakan yang gabliyah, boleh. Tidak qodok karena jatuhnya masih di waktu zuhur ya. Jadi berapa itu? 4 tambah lagi 4, 8, nggak jadi masalah. Karena kalau dikerjain 4 ini akhirnya selesai, orang udah sholat berjamaah ya. Ya, contoh waqad yusannu kana hadara was sholatu tugomu tuh. Kadang disunahkan ya ketika dia hadir untuk sholat, tapi sholat yang wajib setelah ditegakkan. Al-garubat atau udah dekat igomatuha, udah waktunya igomah. Kita tahu nih orang udah mau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu udah sholat dulu yang sunnah. Jangan. Ya, karena seafdol-afdolnya ikut berjamaah yaitu kita bisa hadir ketika imam takbiratul ihram. Paham ini di sini ya? Jangan sok genep dah. Sunnah dulu. Tinggalan 1 rakaat. Sayang padahal kalian udah di situ. Kecuali kalian masih di jalanan kali, nggak bisa terbang kan. Ya, udah di situ. Sibuk sama yang sunnah. Wajib ketinggalan. Padahal berjamaah paling afdol. Sholat berjamaah sendiri bandingan 27. Pakai siwak ya. Siwak Anda udah tambah kecil ini. Jangan lebih dari kurang dari 4 jari itu fadilah siwak. Ya, inti bersiwak itu 70 rakaat ya, pahalanya. Sholat lagi di Mekah seperti sholat di masjid itu seperti 100.000 di masjid yang lainnya. Bukan di rumah ya, di masjid 100.000 masjid yang lainnya. Mudah-mudahan
Ya Allah bisa berangkatkan kita. Ya amin ya rabbal alamin. Udah niat aja, ambil nabung dikit-dikit walaupun 500 perak, tulis tuh piakin celengan haji dan umroh. Iya, umroh taruh 500 perak, ntar doanya nek kasih. Wah Habib kapan perginya? Udah naruh, tato baru 2 hari 3 hari sebulan 2 bulan, tato dapat obyekan. Benar gak? Iya, yang penting kan niat berbarengan walaupun cuma naruhnya 500 perak. Itu istilah buat aneh, masa iya ente naruh 500 ya, ngerokok aja bisa 20.000. Naruh 20.000 nih hari nggak ada nggak apa-apa, yang penting ada ikhtiar. Paham tuh, ikhtiar. Jangan sampai nggak ikhtiar bikin celengan tulis ya Allah buat umroh gitu, paham ya gitu. Wala takdimul ba'diyah alaih, dan nggak boleh mengerjakan ba'diyah didahulukan ba'diyah, nggak boleh ya. Jadi ba'diyah nggak boleh didahulukan ya. Aneh majuan capek, ntar habis sholat gue mau jalan, ba'diyah diduluin. Jadi habis sholat nih dia mau jalan, kan mesti habis sholat kan ba'diyah, dia nggak ba'diyah sebab mau jalan, diduluin, nggak boleh. Ba'diyah itu kan setelah sholat. Kalau gobliyah sebelum sholat, tapi boleh diakhirkan. Kenapa? Karena kita penting sama yang wajib, ya sunnah muakkadah, yaitu sholat berjamaah ya gitu. Baik. Nih, ente baca nih amalannya nih. Ana baca di kitabnya Imam Ghazali, di Imam Ghazali ya, yaitu tentang sunnah-sunnah yang kita baca di dalam sholat rawatib. Biasain bacanya kuliah sama kulhu. Yang anda udah bilang tuh ya, kuliah sama kulhu. Nah di sini di kitabnya Imam Ghazali disebut, di kitab Fathul Mu'in disebut. Jadi bukan 1-2 kitab lagi yang anda temukan, dan ini kuat ya. Ini untuk ngambil khasiat dari kata alam ya, bukan alam yang Mbah Dukun nyanyian, bukan ya. Wa yusannu takhfifuhuma wa qira'atul kafirun wal ikhlas min fihima bi khabari Muslim wa ghairi. Ini dalam kitab Sahih Muslim, bahwasannya sunnah kita membaca sholat sunnah, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian wa min aidon, dan juga fihima alam nashrah laka sadrak wa alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah itu terutama di dalam sholat sunnah subuh. Nah jadi 2 pendapat ini maka ulama menggabungkan. Kalau inti sempat waktunya masih luas, gabung. Ini biasanya habis baca alam nasrah baca kuliah, kemudian alam nasrah udah selesai, bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan kuliah. Kemudian ayat kedua baca alam taro, setelah itu baru kulhu. Nah di sini ya, di kitab Imam Ghazali juga sama, wa inna man dawama ala qiraatihima fihima zalat anhu illatul bawasir. Siapa yang membaca dan mendawamkannya ya, insyaallah hilang daripada penyakit bawasir. Bawasir penyakit apa? Penyakit ambeien ya, atau penyakit wasir ya, itu bahasa Arabnya bawasir. Kenapa? Karena kata ulama tuh kan kita baca ya, alam nashrah ya, kemudian ada apa lagi? Alam taro ya. Nah ini alam, ini kan alam tidak akan, artinya apakah. Kalau bahasa kita lebih enak, tidakkah engkau tahu, kan gitu, apakah tidak ya. Tapi kalau ini dipotong, paham ya, ini jadi gabungan, maka alamun adalah apa? Penyakit bahasa Arabnya. Paham nih? Kalau di satu-satuin ya, apakah, lam ada artinya tidak, paham ya? Nah, tapi kalau alamun satu kalimat namanya penyakit. Jadi dari ngambil khasiat begitu ulama ya. Nah, jadi itu dibaca alam nashrah dan alam tarot. Jadi lebih komplitnya lagi baca alam nashrah, kemudian kuliah, rakaat kedua baca alam taro dan kulhu ya. Itu terutama di sholat sunnah subuh. Adapun sunnah yang qobliyah yang lain, zuhur, maghrib, asar, apalagi isya, itu cukup kuliah sama kulhu
kulhu. Fayusannul jami' fihima bainahuma tuh, bainahunna. Maka disunahkan menggabung tuh dua surah itu yang tadi Anda terangkan. Tuh pertama pendapat daripada ya bil warid dengan apa yang datang. Ya bil warid itu berarti datang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itiyanu bil warid. Akhadha mimma qalahu an-Nawawi. Ya berarti Imam Nawawi, ya. Wakila afdaluha zakah. Wah, ini dia yang dibilang yang tadi Anda bilang apa deh? Seafdal-afdalnya sunnah adalah sholat sunnah, ya. Walaupun ada pendapat gila-gila, berarti pendapatnya lebih dikit, seperti puasa, sunnah puasa. Jadi kalau inti dengar, oh sunnah puasa, wah yang bagus sunnah di dalam haji, sunnah di dalam apa lagi, sunnah di dalam zakat dan sebagainya. Iya, tapi yang paling kuat adalah sunnah di dalam sholat. Wassolatu afdolu ibadatil badan. Sholat adalah afdol ibadah badan. Jadi ibadah badan nih, ibadah kita kan banyak. Ibadah kita ibadah badan yang paling afdol adalah sholat. Ba'da syahadatain, setelah dua syahadat. Itu yang paling vital itu. Berarti beramal 1000 kali haji, 1000 kali sholat, sampai jidat inti bukan hitam lagi, sampai berjendol. Tapi kalau nggak punya syahadat, maka jaga syahadat inti sampai mati. Jangan pernah jual syahadat inti. Tahu dua syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Maka selalu perbarui kita. Nah, makanya kalau orang Islam nggak sholat, kapan dia syahadatnya? Karena setiap sholat kita ngapain? Syahadat nggak? Iya, waktu tahiyat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelumnya salam dulu kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian itu beri salam sama Nabi lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tuh pakai afun nida. Jadi Nabi di depan kalian. Assalamu alayka, bukan alaihi. Ya, kalau alaihi salam kesejahteraan atasnya. Berarti orang ketiga, orangnya di mana tahu? Terserah mau di Madinah ke di Mekah di mana. Tapi kalau assalamu alayka berarti di depan kalian. Cuma kalian nggak lihat, jam ya. Sehali gosong cucunya, nggak cerita di sini. Ntar jadi dibilang halu lagi. Kalau ente orang yang punya hubungan dengan Rasulullah, dijawab dengan Rasulullah. Kita nggak punya hubungan, nah kita aja salam sama orang bini kan dijawab, nggak Rasul lagi. Emang berantem mulu, assalamualaikum nggak dijawab bini. Ini ente assalamualaikum, tapi dengan k langsung, assalamu alaika. Paham ya? Seperti kalian assalamualaikum, kita salam karena ada orang atau enggak? Jadi kalau rumah orang ada orangnya, atau kita lihat ada orang, kan kita beri salam. Itu kan hitop tahu hitop ya, yang diajak bicara. Siapa kita ajak bicara? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu dialognya Allah tuh waktu Isra Mi'raj. Nabi dialog sama Allah. Nabi duluan kasih salam at-tahiyatul. Dulu belum ada pakai salam, dulu pakai at-tahiyat. Sama, itu salam. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Semua ini salam kebaikan dan semuanya milik Allah. Langsung Allah beri salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Allah sebutnya enggak ya Muhammad, ya ayyuhan Muhammad. Boleh kan? Orang hambanya. Tapi Allah hormatin titel Nabi Muhammad. Tuh, makanya menghargai titel orang boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting bukan carmuk. Bukan carmuk. Oh, Masya Allah, dokter Andas kenceng. Ada tujuan inti. Demen anaknya. Nggak ada. Tapi memang dia haji, kita sebut haji nggak apa-apa. Kalau dia ini nggak apa. Ya, orang sekarang emang sirikan sih bahasanya. Ya. Susah. Nah, jadi ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi jawab lagi salamnya Allah. Setelah diberi salam, yang dibawa bukan diri beliau aja, dibawa orang-orang soleh. Assalamu alaina, sejahtera atas kami, wa ibadillahis. Tuh dibawa orang-orang soleh. Ya, malaikat yang lihat menyaksikan kekasih ini, ya saling apa? Saling beri salam.
mereka semuanya para malaikat langsung menyaksikan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya, itu. Sering berbarui, inti mau tidur, ini sering juga syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya, selain kita bersyahadat di dalam sholat. Bagaimana kalau umat Islam ngaku orang Islam tapi nggak pernah sholat? Kapan dia syahadatnya? Ya, udahan hari-harinya nggak syahadat, apalagi mulutnya na'udzubillah ya menyindir orang, memaki orang, ngatain orang. Yang ngatain itu bisa memplesetkan dari keimanannya dia, matinya nggak beriman kepada Allah Ta'ala, masuk nerakanya abadi, abadal abidin, selama-lamanya, karena nggak masuk lagi dalam kategori umat Islam, na'udzubillah, walaupun bersorban, berini dan sebagainya. Nanti pelajar inti apa yang menyebabkan ya orang masuk ke dalam ya kekafiran. Salat ibadah badan yang paling utama setelah syahadat. Kemudian wa fardhuha afdalul furud wa naqluha afdalul nawafil. Dan salat adalah fardu yang paling utama, salat sunnah adalah sunnah yang paling utama tuh. Ya, jadi karena salat itu adalah fardu yang difardukan Allah, ya, difardukan Allah kan ada puasa, haji, adalah salat. Maka sunnahnya pun menjadi paling afdal. Makanya urutan Islam adalah pertama apa? Syahadat. Setelah syahadat, sholat ditaruh. Ya, makanya sholat lain dari yang lain. Allah fardukannya ketika Nabi diundang Allah Ta'ala untuk ketemu face to face, langsung Allah berikan langsung tanpa perantara. Tapi ibadah yang lain melalui malaikat Jibril. Semuanya syariat di bumi, hanya sholat di Sidratul Muntaha, ketemu Allah face to face tuh. Ya. Kalau amanat Allah yang diberikan Nabi kemudian dikasih umat Islam, orang sudah langgar, ada orang siapapun dia, apakah pemimpin, teman, kawan kita dan sebagainya, dia nggak sholat, apakah pegawai kalian juga, apa siapa aja, kawan, boleh aja kita saling kenal. Tapi ingat, kalau dia nggak sholat, berarti dia udah melanggar, mengkhianati amanat Allah. Maka jangan sekali-kali kasih amanat sama orang yang kagak sholat. Pasti suatu saat dia akan hianatin kita. Allah aja dihanatin, bahasanya gitu ya, bahasa sekarang, Allah aja ditikung, yeah. Apalagi gitu. Tapi Habib dia sholat, lihat dulu sholatnya bener gak? Paham ya? Jangan sholat yang disalahin. Dia tuh sholat kok korupsi, dia sholat kok sholat tapi dia bohong, sholat kok sholat tapi kok dinipu, sholat kok tapi dihianat. Bukan sholatnya, sholat nggak salah, dia salah dalam melakukan sholat, jadi nggak dianggap sholat. Apalagi yang nggak sholat, karena kalau sholat udah pasti bener sesuai firman Allah, dan Allah nggak pernah berdusta. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya cari suami yang sholatnya benar pakai ilmunya, yang istri begitu juga, didik anak-anaknya, insya Allah benar semuanya ya, rapi, udah benerin sholatnya. Yang udah sholat dibenerin sholat, yang belum sholat sholat pelan-pelan, benerin sholatnya, rapi udah ya. Nah kemudian setelah sholat dikatakan puasa. Ya, wa yalihal saum fal hajju, setelah puasa dikatakan haji, wa zakah, dan ada mengatakan zakat ya. Wakila tuh dikatakan, ada pendapat kila, kalau kila beda mekol ya, pendapatnya lemah. Afdhaluha zakah, adalah zakat, dikatakan karena ibadah wakila saum, ada mengatakan saum, wakila hajj, ada mengatakan haji, wakila ghairu zalik, dan ada mengatakan lain daripada itu. Ya, itu hilaf ulama, nggak jadi masalah ya, tapi yang paling utama adalah sholat. Baik, dan kita tahu ini sholat ini yang rawatib ini tidak disunahkan untuk sholat berjamaah. Jangan lakon-lakon ya, kita berjamaah, sholat wajib enggak, kita sholat sunnah dulu. Itu sholat wajibnya kan zohor berjamaah, kita berjamaah juga. Enggak, jangan sendiri-sendiri, udah mojok dah ya, ganti tempat tuh, bumi biar jadi saksi ya, paham tuh ya. Jadi sholat, kenapa kita di situ pindah, kenapa? Untuk jadi saksi ya. Tuh ya, wa syuri'a
liyukmila naqsal faraid. Tuh disyariatkan yaitu untuk bisa mensempurnakan kekurangan di dalam sholat fardu. Bahkan waliyaguma fil akhirah, kedudukannya nanti di akhirat, la fid dunia, bukan di dunia magoma mataraka minha li udrin kanisian kama nasso alaihi. Bahkan sholat sunnah ini yang tadi mengganti menambal kekurangan kita yang di fardu ini di dunia, tapi di akhirat nanti itu sholat sunnah kita bisa menduduki seperti sholat fardu. Tapi bukan sholat fardu ditinggal, menduduki. Kenapa? Karena ada uzurnya kita, seperti kita lupa. Kemungkinan kita sholat isya biasanya awal waktu, mungkin mau awal waktu udah dibawa teman jalan, ada orang meninggal atau apalah dan sebagainya, kita ngurusin sampai rumah, kita langsung tidur. Yang biasa, coba deh yang kalian biasain, pernah gak lupa? Pasti ya, ada yang gitu pernah. Karena isya biasa di awal, isya di belakangan, acara maulid sampai rumah untuk keingetan. Tapi kan barangkali 70 tahun inti hidup ada yang dilupakan. Nah, paham ya? Bukan disengaja nih. Kalau disengaja nggak bisa, wajib diganti wajib. Tapi di akhirat kan sudah balik lagi, nggak bisa di dunia. Kata malaikat, jujur nih lo, ada 3 lo. Ada 3 sholat yang lo tinggal. Lo gimana lo? Walaupun lupa di mana Allah kan nggak tahu. Tapi bisa tergantikan berkat ada sholat sunnah. Ingat di akhirat. Jadi jangan inti lantas nggak sholat wajib. Gue nggak sholat wajib, pas sholat tarawih aja yang banyak. Goblok, ngapain sholat tarawih? Mendingan yang wajib cuma 17 rakaat, bener gak? Tarawih 23. Itu kan goblok ya kadang-kadang. Gak mau sholat wajib, mau sholat itu kan ya goblok amat. Ya, mendingan sholat wajib ke tahun 17. Pahamin tuh ya. Ini tipuan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini aneh kasih bacaan dari ini ya, sampai bikin kopnya tuh kita dulu tuh. Cuma yang aslinya anda simpan, dibagikan. Mudah-mudahan cukup. Berapa biji bikin nih? 40, mudah-mudahan cukup. Nih lagi, ini bagikan biar cepat, Pak Abdul. Nah. Hah? Enggak, yang ini yang lama. Ini yang lama, belum direvisi. Habis. Hah? Banyak gak yang perempuan? Ya kalau misalnya yang suami istri, kalau misalnya nggak kebagian, yang sendiri aja deh perempuannya tuh. Ya, yang ini, yang enggak sih dapat semua. Ya. Ini yang dikasih yang datang, yang nggak datang nggak usah dikasih. Ya, keenakan. Ini kasih buat yang ngaji. Kalau yang ngaji nggak dikasih, wah gue minta dong lo ngaji sama Habib gitu. Misalnya kita bilang, wah asik nih, ya gue minta dong. Oh enggak, aneh nggak dapat izin kalau minta langsung ke Habib. Ya disyaratnya ngaji. Kenapa? Biar ngebiasin ngaji. Iya, lo datang ke praktisi aja biar bisa ini bayar sampai jutaan. Emang gue gratis suruh ngaji. Ini juga gratis, ini nggak usah takut. Pahalanya insya Allah tuh yang fotokopi tuh. Ya. Baik, tuh bahasanya usolli rakaataini min sunnatid duha ma'al istikharah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan udah hafal ya. Bacanya waktu lagi takbir ya. Dibolehkan untuk menggabung sholat duha dan istikharah secara bersamaan. Tuh, udah bisa kan ya, baca aja kuliah sama kulhu. Setelah selesai dibaca tuh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bila mulkillah wa ala alihi washabbihi wasallim. Ini selawat yang mana aja boleh. Yang duluan aneh selawat yang gampang dong, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang inti apal deh.
Ane masukin sholat miftahi babi rahmatillah karena lepas gitu ya, karena sebagai kunci ya. Miftah itu kunci daripada pintu, bab itu pintu, kunci pintunya rahmat Allah adalah Nabi Yuna Muhammad. Jadi kalau inti mau dapat rahmat Allah, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad tuh kuncinya ya. Ada nama fi'ilillah sejumlah bilangan ilmunya Allah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbi. Ya, yang langgeng, yang kekal. Ya, seperti kekalnya kerajaannya Allah. Karena kekal itu selawat sama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat sama Nabi aja kekal itu. Pakai fi'il mudhari'. Ayat Allah enggak bakal hilang karena Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah godim, baki. Ya, sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan yang tidak ada habisnya. Jadi kekal. Baca asma Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad. Ya, ini mentauhidkan Allah nih. Ya Wajid, ya Jawad tuh Jawad jud apa yang sangat dermawan. Ya, angkat tangan inti. Rafi'un yadih, angkat tangan. In fahna minka min afhadin khair, minta nafah. Ya, minta hembusan kebaikan 3 kali sambil ngangkat tangan. Inti baca ya basit, wahai yang menggelar. Tahu inti? Ya, gelar dagangan kan enak ya. Ya, ini digelar sama Allah Ta'ala rezeki inti. Ya basit, angkat tangan inti 10 kali. Kemudian kumpulkan lagi tangan inti biasa. Kan kalau doa begini nih, ketika lagi ya basit, angkat inti punya tangan tinggian. Ya basit. Jangan pakai malu-malu, minta sama siapa ya? Nah, Allah, bukan berarti Allah di atas. Itu yang namanya minta begini, masa minta begini? Yang namanya minta dari bawah ke atas. Paham ya? Bukan Allah bertempat di atas. Ya, itu permintaan begitu. Nabi kalau doa aja tuh sampai keteknya, ketiaknya kelihatan, ya. Sungguh, ente kalau minta aja sama orang disungguh banget, Pak, minta Pak. Enggak ada kan orang minta-minta, Pak, minta Pak. Ada enggak? Ada enggak minta begini? Enggak ada. Mintanya sungguh banget. Amin manusia, amin Tuhan enggak begitu. Lihat aja orang sekarang kalau doa. Amin. Amin ini begini, makanya ditolak mulu. Amin. Kita tuh doanya sama Allah, bukan sama orang. Jadi orang lagi doa kan mintanya siapa ya? Sama Allah. Kita ngamin ini malas. Atau kita lagi baca doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang doa begitu, ada juga yang ngaminin sama baik. Ya, yang doa begitu, jangan paling kagak begini. Kalau bisa, nah, saya diloli kalau doa gitu tuh. Makanya kalau ada foto doa itu, foto-fotonya itu karena lagi berdoa ke foto gitu, sampai ngangkat. Ya, jadi sungguh-sungguh, nggak main-main. Uqsud alainal khair war rizq, minta ya pada Allah kebaikan, rizq, wa fiqna li sabatis shawab wal haq, biar dipertemukan dengan kebaikan, ya, dijatuhkan kebaikan dan kebenaran. Wa zainabil ikhlas sidik, ya, minta diperhias ya dari keikhlasan dan kejujuran. Wa idna min syarril khalaq, minta dilindungi dari Allah dari kejahatan makhluk. Waqtim lana bil husna, ini tambahan ya, tambahan. Kalau aslinya kan langsung Allahumma in kana tuh di situ. Bil husna, kemudian minta dimatikan dalam kebaikan, fil lutuf wa afiyah, dalam kelembutan dan afiyah. Ya, afiyah ini kesehatan batin. Ya, kesehatan batin tuh afiyah. Ya, siha itu sehat badan. Afiyah tuh lebih utamanya lebih apa namanya? lebih luas daripada kata sehat. Kemudian baru tuh ya memuji Allahumma inna duha'uk wal baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudratuk wal sultanuk wal azamatuk wal ismatuk. Ya, ini panjang banget nih ya. Jadi itu pujianmu, kecantikanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, kerajaanmu. Begitu maksudnya memuji Allah. Enggak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah, enggak ada keindahan selain keindahan Allah. Begitu maknanya. Ya. Allahumma in kana rizki, ya Allah sesungguhnya adalah rezekiku, wa ahbabi, dan kekasihku. Ya, ahbab itu kasihku. Kok enggak ada istri? Ya udah, istri inti kekasih bukan? Kesayangan inti bukan? Kecuali inti enggak sayang berarti enggak kesebut. Ya, anak-anak, murid-murid, pecinta masuk semua udah.
Kalau disebutin istri, anaknya tuh disebutin, ya lu keburu mati. Panjang banget. Udah, udah pokoknya yang pencinta ente, yang sayang sama ente, yang ente sayang sama dia. Masuk lagi global, udah wal muslimina abadan, dan muslimin abadan selama-lamanya. Ya, ente doain tuh orang muslim, masya Allah. Ya, makanya ngaji sama aneh nggak usah pakai minta doa, Bib doain nggak usah, udah. Orang yang minta doa kan yang ngaji sama aneh selalu begitu. Ya, padahal aneh selalu doakan. Jadi ente nggak usah minta doa, aneh selalu kan doa jamaahnya. Ya, fis sama fa'anzilu, apabila rezeki kami ada, rezeki aku nih dan muslimin ada di langit, maka turunkan. Wa in kana fil ardi, jika adalah di bumi, fa akhriju, keluarkan. Wa in kana ba'idan, apabila jauh, dekatkan. Wa in kana qalilan, kalau sedikit, fakasirhu, banyakin. Wa in kana ma'duman, kalau enggak ada, faujidu, adain. Wa in kana haraman, jika adalah haram, fatahirhu, maka sucikan. Bihaqdi, dan dengan haknya. Duhaik, ya, wa bahaik, wa jamalik, wa guwatik, wa gudratik, wa sultanik, wa azamatik, wa ismatik, yang tadi tuh. Ya, dengan hak Allah yang kuat, yang kuasa, kerajaan Allah. Allahumma atina fi kulli hinin afdal ma ataita, au tu'ta ibadaka sholihin fi kulli hinin ma'al afiyah tama fid darini, amin. Berikan kepada kami ya Allah pada tiap waktu lebih afdal, ya, apa yang telah engkau berikan atau diberikan kepada hamba-hambamu yang soleh pada setiap waktu, bersamaan dengan afiah yang sempurna fid daraini, yaitu dunia dan akhirat, amin. Nah, ini tambahannya buat sholat istikharahnya nih. Tuh sholat duha segitu doang sebenarnya. Ya, kalau inti biasa suka sholat duha, doanya segitu doang. Nah, ini tambahan buat sholat duha dan istikharah. Ya, Allahumma innal ilma indak wa huwa mahjubun anni. Ya Allah, sesungguhnya ilmu di sisimu dan dia itu tertutup atas aku. Ya, Allah lebih tahu, kita nggak tahu, tertutup. Kadang-kadang kita tahu yang disahurkan, nggak tahu kan, tertutup. La a'lamu amran akhtaru li nafsi, dan aku tidak mengetahui perkara yang aku pilih untuk diriku. Wa qad fawwadtu ilaika, aku berserah diri, berpegang kepadamu, ya, amri, urusan aku. Jadi kita nyerahin ke siapa? Ya ke Allah. Warjatu kalifaqati wa faqri fa arsyidni, dan aku mengharapkan kepadamu karena kekuranganku, kefakiranku, fa arsyidni, maka beri petunjuk kepada aku. Wa Allahumma illa habil umuri ilaik wa adhaha indak wa ahmadiha akibatan alaik bi khairil ulfin wa afiyah. Ya, ini makna bebas aja biar cepat, biar gampang ngartiinnya. Ya, yang semua urusan, ya, yang Allah cintai, yang Allah redoi, ya, yang kita minta tentunya yang dicintai oleh Allah dan Allah redho, bukan perkara yang Allah nggak suka, ya, bukan perkara yang Allah nggak redho. Jangan, hati-hati. Ya, fi khairil ulfin wa afiyah innaka tahul matasya wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau innaka taf'alu, dan engkau yang mengerjakan matasya'u, yang kau kendaki, wa anta ala kulli syai'in qadir, yang sama-sama kita tahu, ya, Allah berkuasa. Allah makhiru wakhtari, ya Allah pilihkan untuk aku. Allah mahadda doa mingal ijabah, dan ini doa dan darimu pengabulan. Ya, nah kemudian ini doa istikharahnya nih. Ini doa istikharah ini doang nih, tapi semuanya digabungkan. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi wa astaghfiru bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Ya, kita meminta, ya, kepada Allah istikharah dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, dan meminta dengan keutamaan Allah yang agung, yang mana engkau mengetahui, engkau kuasa, aku nggak kuasa. Engkau lebih mengetahui, ya Allah, aku tidak tahu. Namanya lagi istikharah kan kita. Dan Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma kullu ma azamtu alaih wa nawaitu fi min sa'iril umur wal asya fi hadzal yawm. Ya Allah, makanya istikharah tiap hari. Ya, jangan kalau ada maunya doang, kan hidup pilihan setiap hari. Ya, banyak yang kita bingung nih. Makanya kita baca setiap pagi itu sholat. Ya Allah, tiap-tiap yang aku azam tuh yang aku sedang azamkan. Paham ya bahasa azam, ya? Yang aku sedang ada azam nih, ada tujuan. Wa nawaitu, yang kita punya niat dalam pekerjaan, min sairil umur, dalam seluruh perkara-perkara kita, wal asya, dengan perkara sesuatunya apapun juga, fi hadzal, pada hari ini. Allahumma in kunta ta'lamu anna dzalika khairun li, apabila, ya Allah, ya, jika engkau adalah sesungguhnya engkau mengetahui bahwasannya
perkara-perkara tadi itu yang kita udah sebut itu khairun li, baik untuk aku, fidini, dalam hal urusan agamaku, wa dunyaya, dalam hal urusan duniaku, wa ma'adi wa ma'ashi, bahasanya sama nih, yang untuk dunia dan akhirat, wa akibati amri, dan akhir dari urusanku, ajilihi wa ajilih, yang sekarang dan yang akan datang, yang masa depan, faqdur huli, pilihkan untuk aku, kuasakan untuk aku, wa yasir huli, dan mudahkan untuk aku, summa barik li, dan berkahkanlah untuk aku. Nah, sebaliknya lagi, wa in kunta ta'lamu anna dzalika syarrun, kalau ini perkara jelek buat kita, nggak jadi bagus, jelek urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita, ya, yang akan masa depan kita, maka apa yang kita minta sama Allah? Fasrifu anni wasrifni anhu, palingkan ia dari aku dan palingkan aku dari dia. Tuh, keren nggak bahasanya? Ya, kan kita kalau minta misalnya, ya Allah palingkan perempuan itu dari aku, kitanya yang mau, atau palingkan aku dari perempuan itu, nggak mau nih, kita minta dipalingin, bener, tapi perempuan itu yang ngejar-ngejar, repot juga lama-lama. Paham ya? Ini bahasanya keren, palingkan aku dari dia dan palingkan dia dari aku. Wah, bener-bener dipisah, bener-bener. Ini kan kita minta ngikut. Paham ya? Gitu. Ya. Itu bahasanya keren tuh ya. Fasrifu anni wasrifni anhu, palingkan ia tuh maksudnya segala perkara yang jelek, ya. Palingkan perkara yang jelek kepadaku dan palingkan aku darinya. Waqdur liyal khair, temukan aku dengan yang baik, haitsukana, dimanapun ada, summa raddini, dan engkau redha kepadaku, birahmatika ya arhamar, dan engkaulah yang paling sayang di antara yang penyayang. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Situ aja, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Ya, bisa amalin sholat apa namanya, sholat duha dan istikharah masukin. Ini ada 2 lagi, insyaallah hari Minggu besok bulanan ya, di rumah pagi siang jam berapa? Jam 1 ngumpul. Ana mau kasih doa buat bayar utang ya, bayar utang, dikasih. Anak murid anak ada yang utang-utang sampai sekarang belum bayar ya. Kesian, mending utangnya sama orang lain, sama majelis. Ya, satu kan dikasih amalannya udah lama banget nggak diamalin, anak murid anak dikasih nggak diamalin. Ini amalan bukan tiap hari, kalau itu tiap hari baca, kan ibadah sholat. Tapi amal-amalan nggak semua. Nih bacaan amalan ini nih buat bayar utang. Ya, kalau ada utang, nggak ada utang ini nggak baca lagi. Dulu ada utang ada baca, 50 juta anda punya utang, alhamdulillah kebayar. Ya, bayang nggak 50 juta. Oh, kalau anak murid aneh untung ame majlis. Kalau ada kolektor udah uber ya. Ya, ini anak amalin ya, anda tulis nih 2020 anda baru kasih anak-anak. Ya, ini sedikit aja palanya nih. Nah, hadis Nabi bukan bikin sendiri, bukan. Ini ayat-ayat Quran sama doa dari Nabi. Ini dari Nabi. Gola li Mu'adz. Nanti insyaallah hari Minggu ya. Ya. Biar inti datang dan inti ajakin. Ya, bilangin di grup ya, bayar utang. Udah dikasih nggak diamalin lagi. Ini ada orang ratusan juta nih punya utang di Solo. Ya, ada tempat waktu itu di tempat Pak Faisal tuh ada. Ya namanya sama lagi begitu. Ya kan dikasih. Udah lama belum ketemu lagi. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan udah lunas deh. Kalau nggak lunas dia pasti ngubungin kita. Qala li Mu'adz bin Jabal, berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? Yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala u'allimuka du'atan ubihi kana alaika amsalul jibal minad dan gadahullahu ta'ala. Gola Mu'adz gultu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidakkah mau aku ajarkan, maukah engkau, istilahnya itu bahasanya, aku ajarkan kepada kamu doa yang kamu baca apabila kamu punya utang sebesar gunung. Qadahullahu ta'ala. Ini Nabi yang ngomong, Allah akan tunaikan daripada utang tersebut. Mu'adz langsung bilang, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah.
Bacanya ada dalam Quran, Qulillahummal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tukhrijul laila fin nahar wa tukhrijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Itu kalau di Hadramaut setiap subuh dibaca. Iya, dibaca. Jadi nggak pakai ada punya utang aja dibaca. Nih gue kasih lu kalau ada utang aja dibaca. Kalau aulia-aulia, ulama termasuk aneh, setiap subuh baca ini. Ya, paham ya? Jadi, karena apa? Hadis Nabi. Mau dibilang khurafat. Ya, udah ada hadisnya lagi yang dibaca daya ayat Quran. Makanya hati-hati ngatain orang khurafat. Ya, kalau Quran tuh dia berarti menghina Quran. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tuqti man tasya minhuma wa tamna'u man tasya irhamni rahmatan tuqmini biha an rahmati man siwa Allah maqdi anna dain wa aghnina minal faqr. Nah itu jadi setelah muji-muji Allah Ta'ala dalam ayat Allah, kemudian dari hadis Nabi, kemudian baru doanya di sini Nabi ajarin Allah maqdi anna dain, ya Allah tunaikan lunaskan utang kami wa aghnina minal faqr, dan kayakan kami dari kefakiran, biar gak jadi orang karena orang fakir deketin ke kuburan, minta dikasih, ya. Mintanya siapa? Allah, ya. Besok insya Allah, ya. Nah satu lagi itu 2 tuh aneh kasih tuh, wah masya Allah 2 biji, ya. Cuma ingat, ya biasanya kalau udah pada susah-susah nyari guru, pas udah dikasih kemewahan ngilang, males ngilang dah. Ini baca Allahumma besok ya hari Minggu insyaallah siang. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mudahkan kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna hudura baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa Abi Bakar wa Siddiq wa Abi Bakar Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu selawatnya ya dibaca 4 kali setiap hari ya, apalagi mau banyak nggak apa-apa karena ini panjang ya. Banyakin baca sallallahu alaihi Muhammad aja ribuan, 10 menit itu 1000 ya, setengah jam 3000, 1 jam 6000 ini bisa baca. Jalan kaki aja tuh setengah jam dapat 3000 ya, ini nggak kurang ribuan baca. Cuma sallallahu alaihi Muhammad yang ininya 4 aja bacanya, disuruh 4 yang banyak. Mau banyakan nggak apa-apa, menangis boleh ya, udah kepepet banget mau pergi. Ya, disilakan nggak apa-apa, itu urusan inti. Cuma ini baca 4. Selain itu banyak selawat-selawat pendek nggak apa-apa. Ya Allah mudahkan atas kami. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selawat salam kepada Nabi Muhammad, salatan tarzukuna, yang selawat itu memberikan rezeki kepada kami ya, berkah selawat itu min ahli taufik, daripada ahli taufik, wa tuballighuna. Kita minta dulu jadi ahli taufik ya, karena banyak orang dapat duit banyak, duitnya miliaran tapi nggak dapat taufik, nggak pergi haji, nggak pergi umroh, apalagi berangkatin orang pergi di kagak. Wa tuballighuna, dan sampaikan kami huduro, hadir Baitil Atiq ke Mekah. Itu Baitil Atiq ke Mekah karena ini kan sastra ya di dalam kalimat selawat. Wa ziyarati qabrihi, dan berziarah ke kubur Nabi Muhammad. Wa Abi Bakrin Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, karena Baitil Atiq wa ziyarati qabri wa Abi Bakrin Siddiq ya, kalimat-kalimat indah di dalam selawat. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Insyaallah panjang umur sehat afiat ya, dibagikan hari Minggu ya, hari Minggu insyaallah itu yang kita bagikan ya. 2 nih ya, berarti masalah ini sama ini. Nah ini hadiah lagi buat inti itu kan bersatu ya, ini bagikan nih. Yang belum dapat, yang udah dapat sih waktu itu Anda pernah bagikan hari Minggu. Ingat tuh, biasanya Anda kasihin hari Minggu bulanan. Kalau bulanan datang tuh Anda sering bagi-bagikan. Ini mengingat kemarin bulanan banyak nggak datang, Anda kasih. Tapi kalau bisa datang bulanan, Anda kasihnya bulanan. Sebab kalau bulanan kan enak. Kalau hari malam begini kan tuh lihat waktunya udah 10:30. Ya kesian inti yang jauh-jauh. Ya hari Minggu kan waktunya luas. Yang udah dapat ya. Bukan. Itu udah nggak terangin lagi deh tuh, ada tahu bacaannya. Itu untuk memperlancar rezeki ya. Lagi lo ke orang perempuan
Ya, itu yang subuh, Nabi bilang sholat sunnah subuh, sebelum sholat subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100, biasain. Baca tuh ya. Mana hadisnya? Ada hadis juga itu. Ya, ada sahabat Nabi ya kesusahan. Mana ini? Hah? Oh, yang kelebihan. Yang kelebihan tadi ini masukin, cari tempatnya biar cepet. Ya. Itu duha. Itu balik. Itu sama juga. Oh, yang itu habis ya udah. Ya. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW datang ke kamar Rasul, ya. Dia punya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Kemudian Nabi kasih bacaan. Apaan? Hah? Apaan? Salah. Oh, ini sholat mayit ini. Oh, belajar sholat mayit. Iya. Ya, nanti kapan-kapan yang sholat mayit, pas kita bahas sholat mayit ntar kita kasih rukun-rukunnya, kemudian bacaannya. Jadi bacanya lebih panjang, jangan cuma maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu aja taruh di sini. Terkapan di ini. Ane satu bundelan tuh, satu laci, ya, apaan aja. Yang punya anak atau yang sedang bininya lagi ngidamnya udah mulai ini, minta bacaannya ada. Ya, peliharaan buah anak supaya anaknya selamat, istrinya selamat, nggak kekurangan apa-apa, nggak cacat dan sebagainya. Ya, terus ini nih, taruh situ. Itu bacanya apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Apa lagi terus di bawahnya? Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Rahimu. Itu asma Allah, ya soal rezeki itu. Allah maha kaya, maha kuat dan sebagainya. Kemudian di bawahnya subuh, zuhur baca la ilaha illallah al malikul hakul 100. Habib Umar bin Hafiz pernah ceramahnya kasih tahu tuh amalan dari beliau. Memang itu dari Nabi semua itu. Ya, ada hadis-hadisnya bagaimana untuk mempermudah dalam rezeki. Kemudian jangan tinggal baca ratib, ya, walaupun ada yang nggak bolehin baca ratib, biarin, ya, karena anak dari Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, seorang ulama besar NU di zaman Kiai Hadratus Syekh. Ente boleh cari di YouTube, di Wikipedia tuh siapa Kiai As'ad Samsul Arifin, seorang ulama besar. Beliau, ya, yang ceritakan anaknya langsung, beliau ada tuh YouTube-nya, ya, anaknya suaranya perempuan, ya, beliau Kiai Samsul pas di zaman Belanda dan Jepang. Ya, baca kasih amalan karena beliau juga dari Syekh Holil Bangkalan, amalan ratib haddad untuk dibaca. Bahkan beliau dengan kacang hijau dikasih murid-muridnya. Gadang ketembak sampai Belanda. Menurut pengakuan dari anak. Ya, jangan ditinggal. Tapi kita baca gitu bukan buat berantem, bukan buat apa. Ya, buat terutama buat akidah kita nggak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Baca ratib jangan tinggal. Ambil selawat itu. Ya, jangan tinggal 400 habis sholat isya, ya. Habib Mahdi Segaf, ya, almarhum Allah yarhamu, ya, di Ciseeng. Nah, itu beliau dibilang sajaratun nugut. Apa sajaratun nugut? Pohon duit selawat 400. Mau lebih lagi ya cakep, dikasih segitu 400, ya. Tapi lebih lain hari subuh, siang, sore, malam jangan tinggal baca selawat yang pendek-pendek, ya, gitu. Tapi yang dari beliau tuh ada yang 400 baca, ya. Hari mana amalin gitu. Minta sama Allah Ta'ala, nggak apa-apa. Guna inti kalau ada rezeki banyak untuk kebaikan. Jangan jadi korun. Paham ya jadi korun? Ya, jangan jadi korun, tapi untuk jadi orang yang bisa berbuat kebaikan. Bisa inti punya usaha yang besar, inti bisa ajak orang untuk dibantu ekonomi dan sebagainya. Pahala itu jadi banyak seperti bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu aja. Mohon maaf kalau kelamaan, ya, karena ini bagi-bagi ini kan yang jadi lama, ya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh ya, jangan lupa ya, kepastian Anda pergi udah pasti, yaitu bukan tanggal 15 September.
tapi tanggal 7 Oktober. Jadi yang September ya karena kurang banyak ya, jadi ini dialihkannya di 7 Oktober karena di 7 Oktober itu banyak. Jadi karena banyak Habib dijadiin TL. Paham jadi TL? Iya, Anda harus bayar 2 tuh emang niat, Anda nggak ada niat apa-apa, bayar 2. Habib dijadiin TL, berarti Anda nggak bayar. Tuh, jadi agak nggak pusing kan? Paham ya? Jadi kan ngurangin, atau bayar 2 jadi 1. Apalagi kalau TL biasanya ditambahin ini buat ongkos, alhamdulillah. Nggak pernah ada niat untuk diminta-minta ini. Itu dia pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi resikonya ada berapa maulid yang Anda nggak bisa hadir. Makanya yang Anda nggak bisa hadir, kalau mau dimundurin. Udah berapa orang yang telepon ya. Kemudian lagi yang di lapangan siaga itu kan tanggal 20 ya. Anda nggak bisa karena ini September. Ternyata Anda pergi 7 Oktober, ya hubungin aja. Kalau Mas bisa udah dapat penceramah lain, ya udah nggak apa-apa, berarti bukan hak Anda. Gitu aja, gampang ya. Kalau mundur-mundurin yang kemudian Anda cancel, kemudian Anda kasih tahu dia udah dapat yang lain, ya nggak apa-apa. Ya, paham nggak? Yang penting kan kepastian kita yang umroh. Sebab kalau kita yang duluin orang, tapi umroh ini kan yang jadi nggak bisa diganggu gugat. Ya umroh, haji ataupun itu nggak bisa diganggu gugat. Sebab kita nggak bisa mundurin karena sesuai dengan travel dengan aturan-aturan yang ada. Paham ya? Gitu. Jadi ingetin tuh tanggal 7 sampai tanggal 15 Oktober Anda nggak nerima undangan yang ada. Ya silahkan, kalau yang Anda disuruh ngomong mau diundur silahkan, nggak bisa cari orang lain, nggak apa-apa. Ya begitu aja, mudah-mudahan kalian juga bisa nyusul. Amin. Ya Allah kasih rezeki, Allah yang kasih rezeki, bukan jangan pernah ngarepin putus asa, gue kapan, enggak. Kalau udah keputusan Allah Ta'ala terjadi, ya udah terjadi. Yang penting ikhtiarnya apa tadi? Baca-bacaan selawat yang banyak, minta rezeki yang banyak. Ikhtiarnya ya tetap ikhtiar, dan taruh kaleng di rumah, tulis ya Allah untuk umroh gitu, masukin walaupun cuma 500 perak, namanya ada ikhtiar. Paham ya? Besok dapatnya nggak 500, ada 500.000, masukin 500.000, jangan pakai dilihat-lihat. Paham ya? Target setahun 2 tahun, mudah-mudahan kita pergi lagi dah, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah luaskan segala hal niat kita. Ya Rabbana tarafna sudah